Shalom, selamat pagi Jemaat Misi Aletheia yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Senang kita dapat beribadah lagi dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dijelaskan, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kami boleh belajar lagi dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang diajar kepada kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan iman, percaya, kasih kami kepadamu. Kami semakin menyerahkan hidup kepada pimpinan dan kuasa-Mu. Dan biar ketika kami mendengar, Roh Kudus memimpin akal pikir kami dan hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh menjadi benih yang menghasilkan buah kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan sesama kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang tertulis demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke surga, naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Tema kita, Yesus berjalan di atas air, sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita sampai di Ketapang, Banyuwangi, dan kita mau menyeberang ke Gilimanuk, bagaimana saudara dan saya dapat menyeberang? Pastinya saudara dan saya naik kapal feri, speedboat dengan perahu, atau kalau kita bisa atau kuat dengan berenang. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya ke Gilimanuk Bali itu dapat berjalan di atas air? Mungkin ada yang mengatakan bisa, tetapi pasti menggunakan tenaga setan atau kuasa gelap. Dalam dunia ini, saya pastikan tidak ada satupun yang bisa melakukan hal ini selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan Yesus berjalan di atas air, Matius menyatakan bahwa Yesus itu lebih besar dari Musa, yang pernah memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan Tuhan sendiri membelah air laut sehingga bangsa Israel dapat menyeberang. Ketika Yesus mendatangi para murid di tengah angin sakal, gelombang yang besar, Yesus bukan hanya berdiri, tapi ia berjalan di atas air. Markus dan Yohanes melaporkan hal yang sama. Yesus berjalan di atas air, atau Yesus berjalan mendekati mereka. Markus 6, 48-49, dan Yohanes 6, 18-21. Para murid dan saksi dan penumpang dalam perahu itu adalah saksi mata melihat Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebagian orang yang meragukan apakah benar Yesus berjalan di atas air. Mereka berpendapat
menurut hukum alam dan hukum fisika, dalam kondisi normal, manusia tidak mungkin dapat berjalan di atas air yang dalam, kecuali di atas air yang dalamnya hanya 10 atau 20 cm. Alasannya, berat jenis tubuh alamiah manusia itu lebih besar dari berat jenis air, sehingga tenggelam kalau manusia itu berjalan di atas air. Seorang teolog yang saya tidak sebutkan namanya ditanya, apakah Yesus dapat berjalan di atas air? Jawabnya tidak. Mengapa tidak? Karena secara alamiah tubuh Yesus itu lebih berat dari berat jenis air Danau Galilea itu. Sehingga dikatakan pasti Yesus tenggelam. Dan juga tidak mungkin Yesus itu terbang di atas air, karena dia memiliki tubuh yang lebih berat dari air itu. Dan Yesus itu bukan roh, tapi dia manusia yang mempunyai tubuh jasmani sama seperti kita. Para pakar Alkitab seperti Albert Schweitzer itu mengatakan, para murid melihat Yesus berjalan di atas pantai, tetapi karena penglihatan mereka dikacaukan dengan tingginya gelombang dan gelapnya malam, sehingga seakan-akan Yesus berjalan di atas air danau, tetapi dia berjalan di atas pantai. Sebagian ada yang mengatakan Yesus berjalan di atas air hanya mitos atau suatu alegori saja. Itu bukan tulisan seperti yang diceritakan, ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Ada juga yang mengatakan ini hanya karangan di banyak kebudayaan untuk mempertunjukkan kehebatan tokoh yang diidolakan. Seperti para murid mengidolakan Yesus, maka mereka menambah-nambahkan cerita-cerita seperti di banyak kebudayaan. Ada juga yang beranggapan asal-usul cerita Yesus berjalan di atas air itu berasal dari mitologi dunia Perjanjian Lama. Kristus menang atas air itu diparalelkan dengan cerita-cerita mitologi pada masa-masa Perjanjian Lama bahwa Yahweh pada zaman primitif mengalahkan air yang sedang kacau. Banyak pandangan-pandangan, tapi apa pandangan Alkitab? Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang dapat melakukan di luar kemampuan manusia. Dia dapat berjalan di atas air karena Yesus adalah Tuhan kita. Didukung juga dengan Petrus, dia berjalan di atas air, tapi dia tenggelam. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maksud Yesus berjalan di atas air di hadapan para murid dan penumpang di perahu itu? Tapi sebelumnya mari kita perlu mengetahui apa maksud Yesus memerintah atau memaksa para murid pergi lebih dahulu ke seberang. Di dalam ayat itu terdapat dalam ayat 22. Ada dua alasannya. Pertama, untuk menghindari keberingasan Herodes yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi yang kedua, untuk menghindari dirinya diangkat dengan paksa menjadi raja oleh banyak orang Yahudi, mungkin juga termasuk para muridnya. Dan itu tercatat dalam Yohanes 6 ayat 15. Berdasarkan banyaknya mukjizat yang telah Yesus lakukan, maka mereka ingin menjadikan Yesus raja. Menurut Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, namanya disebut salah satunya adalah Raja Damai. Nubuat ini menunjuk kepada Yesus yang adalah Raja Damai. Inilah dasarnya Yesus tidak berambisi dijadikan raja oleh manusia, sebab dia sendiri sesungguhnya adalah Raja Damai, Raja yang kekal, itu Raja di atas segala raja. Sebaliknya Yesus di tengah kelelahannya karena dia sepanjang hari melayani, Yesus lebih memilih untuk pergi seorang diri untuk berdoa kepada Bapanya, merendahkan diri dan bersekutu dengan Bapanya untuk menenangkan jiwanya. Yesus menggenapi Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini teladan yang Yesus berikan kepada kita. Ketika kita menjalani hidup yang melelahkan ini, keputusan yang terbaik adalah bersekutu dengan Dia untuk mendapatkan kesegaran, kekuatan, pemulihan, inspirasi yang baru, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa maksud Yesus datang menjumpai para murid yang sangat ketakutan dihantam badai taufan? Yang pertama, Yesus ingin menunjukkan keilahiannya. Ayat 23 sampai 25. Hantaman angin sakal dalam perjalanan para murid di Danau Galilea sebagai sarana Yesus untuk menunjukkan keilahiannya melalui ia berjalan di atas air. Namun yang mengagetkan bagi kita di dalam bacaan itu, para murid berpikir dia hantu. Pikiran mereka dikuasai kepercayaan orang zaman kuno, bahwa roh orang yang telah mati sering menampakkan kepada orang hidup. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, mata hati mereka sungguh masih belum celik, masih buta untuk mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Padahal begitu banyak perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia itu, menunjukkan keilahiannya, dia telah perlihatkan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam PL melalui Ayub telah menyinggung hanya Allah yang dapat berjalan di atas air. Ayub 9 ayat 8, yang seorang diri melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ayat 38 ayat 16, engkaulah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya. Mazmur 77 ayat 19, melalui laut jalanmu, dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Di sini sekali lagi jelaslah, ada unsur nubuat untuk Yesus. Yesus yang berjalan di atas air, menunjukkan keilahiannya, atau dia adalah Allah yang dibicarakan di dalam kitab Ayub dan Mazmur tadi. Hanya Allah yang bisa berjalan di atas air. Sekaligus ini untuk menunjukkan ia Allah yang berdaulat atas alam semesta ciptaannya. Kekuatan alam ini tunduk di bawah kemahakuasaan Yesus Kristus. Namun di samping itu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus ingin menyatakan bahwa dia Allah yang beserta kita. Seperti Matius 1 ayat 23. Dia adalah penolong kita yang berjalan menjumpai kita di dalam kegelapan. Ketika kita keliru Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini pun juga sering kita keliru melihat, mengerti dia, menilai dia, pada saat pengharapan kita mungkin hampa kepadanya. Kita sudah banyak berdoa, kita berharap kepada dia, tapi tidak ada wujudnya. Apalagi ketika kita dalam bahaya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ia memperdengarkan suara manis lembutnya dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, keilahian Yesus itu tampak jelas melalui perkataannya, melalui firman-Nya. Dia berkata, tenanglah. Kata lainnya itu, bergembiralah. Aku ini, jangan takut. Di antara perkataannya, tenanglah dan jangan takut, ada kalimat di tengahnya itu, kata aku ini. I am here, atau it is I. Bagi orang Yahudi, kata aku ini, atau aku adalah, itu menyatakan gelar ilahi. Dikaitkan ketika Allah menyatakan dirinya sendiri kepada Musa dalam Keluaran 3:14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Dalam konteks inilah Yesus menggunakan kata aku ini. Aku adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki otoritas dan kuasa, yang mengklaim bahwa dia adalah Allah kita. Inilah bukti keilahian Yesus dari ucapannya, perkataannya. Hal keilahiannya nampak juga melalui permohonan Petrus dalam ayat 28-29. Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Kata Yesus, datanglah engkau. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Ayat 30 menjadi masalah Petrus. Ketika ia merasakan tiupan angin, maka takutlah ia. Kecillah imannya. Jelas bagi kita masalahnya bukan pada perkataan Yesus, tetapi Petrus kurang percaya kepada firman Yesus yang berkuasa ilahi karena dia Allah. Maka dia berkata, datanglah. Perkataan ilahi. Saudara, perkataan Yesus datanglah itu merupakan perkataan yang hidup. Perkataan yang berkuasa.
Yang tiga, Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan. Ayat 28. Kata lalu ayat 28 itu perlu mendapat perhatian kita. Karena kata itu melandasi, karena dilandasi perkataan Yesus pada saat dia berjalan di atas air dan berkata dalam ayat 27, tenanglah aku ini, jangan takut. Maka keluarlah ucapan Petrus yang ragu bahwa Yesus itu Tuhan. Maka ia membuktikan apakah dia Tuhan. Petrus berseru, Tuhan, apa bilang kau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Jawab Yesus, datanglah. Yesus menjawab tantangan Petrus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang. Perkataan ini sekaligus Yesus ingin menyatakan dan mendemonstrasikan kepada Petrus dan para murid dan seluruh penumpang bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan atas segala ciptaannya. Alam yang bergejolak itu tidak membuat Yesus tenggelam, tidak membuat dia binasa, membuat dia takut, sebab dia Tuhan atas segala ciptaannya. Oleh karena itu dia berkata kepada Petrus, datanglah. Itu perkataan yang mengandung kuasa keilahian. Dalam ayat 32, Markus 6:51, ketuhanan Yesus juga dinyatakan oleh Matius dan Markus dengan menuliskannya, dan angin pun reda. Ketuhanan Yesus dibuktikan ketika Petrus mulai tenggelam. Tuhan, tolonglah aku. Maka Yesus mengulur tangannya untuk menolong Petrus. Kemudian Yesus menegur imannya kecil. Apa maksudnya iman kecil ini? Iman kecil itu maksudnya adalah dalam pengertian mereka telah melihat berbagai mukjizat Yesus. Termasuk mereka telah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan saat ini dia sedang berjalan di atas air. Dan ia tunjukkan di depan mata mereka. Tetapi Petrus dan murid lainnya, iman mereka belum memahami bahwa dia adalah Tuhan. Yang terakhir, keempat, Yesus adalah anak Allah. Ia berjalan di atas air untuk menyatakan Yesus adalah anak Allah. Pengakuan Yesus adalah anak Allah dikarenakan Yesus telah menunjukkan bukti kebesaran kuasanya dengan melakukan berbagai mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun manusia. Maka mereka merespon dengan penyembahan kepadanya. Mereka tertunduk dengan mengagungkan kebesarannya. Ini merupakan pengakuan apostolik dari kemesiasan Yesus adalah anak Allah. Dia pribadi Allah, memiliki kuasa yang tidak terbatas atas seluruh ciptaannya. Bapak Ibu sekalian, jika tidak ia menyatakan kuasa keilahiannya, para murid tidak dapat menyembah dia dan mengaku dia adalah anak Allah, atau engkau adalah anak Allah. Apa refleksinya dan implikasinya bagi kita? Dari peristiwa Yesus berjalan di atas air, Yesus sedang mengajar bahwa dia adalah Allah. Allah yang berdaulat atas alam semesta. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Sebab tidak ada yang mustahil untuk dia menolong kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu marilah kita bersandar pada dia yang berkuasa atas segala apa saja yang ada di alam semesta ciptaannya ini. Berikutnya, Yesus adalah Allah. Dia bukan hantu. Hantu tidak bisa memberikan pertolongan. Hantu hanya bisa membuat kita pada kebutaan mengenal Allah dan bahkan membinasakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa implikasi dan refleksinya bagi kita? Bangunlah dasar iman kita melalui mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Memang kita masih jatuh bangun di dalam mengiringi dia, dalam beriman kepada dia. Tapi terus maju, bukan mundur. Tatap dia terus, sebab tangan Yesus yang berkuasa terulur menolong kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa implikasinya bagi kita? Ketika badai kehidupan melanda hidup kita, mari kita meniru Petrus, berseru kepada Yesus, tolonglah aku. Jangan kita mengandalkan diri, jangan kita sombong. Dengan berpikir kita dengan usaha dan kekuatan sendiri bisa menolong, memang bisa.
Tapi alangkah baiknya kita berseru kepada Tuhan, tolonglah aku, karena Dia lebih besar daripada kekuatan dan pikiran kita. Berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa terus minta Dia menguji, memurnikan iman kita kepadanya melalui firman-Nya. Supaya ketika Ia datang mendapatkan iman di dalam hidup ini, kita memiliki iman percaya kepadanya. Seperti Mazmur mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Marilah kita menaikkan doksologi kepada Dia yang telah menebus dan menyelamatkan kita, yang telah menolong hidup kita selama ini, dan naikkan doksologi, Engkau adalah anak Allah, Mesias Tuhanku. Suatu bentuk doksologi penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mengaku Engkau adalah anak Allah, Mesias Tuhanku. Apakah kita seperti 9 orang dusta setelah ditolong Tuhan tidak kembali kepada Tuhan Yesus? Atau seperti orang dusta yang disembuhkan oleh Tuhan, setelah ia disembuhkan, ia datang kepada Tuhan. Ia berdiri di hadapan Tuhan dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia menaikkan doksologi kepada Tuhan. Dan Tuhan membalasnya. Berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk lebih lagi daripada hari-hari kemarin mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau adalah Allah. Firman-Mu adalah firman ilahi. Karena itu Tuhan, ajarlah kami terus untuk mengenal Engkau. Tapi bukan hanya mengenal Engkau, tapi bersandar hidup kepada mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan beban dan berat ini. Kami bersyukur mengenal Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas dan berdaulat atas alam semesta ini. Kami berdoa pada pagi hari ini, ya Tuhan, untuk persiapan gereja dibuka kembali ibadahnya. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami menolong supaya ibadah yang kami akan buka kembali sungguh membuat kami melihat betapa ibadah itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kami. Kalau kami selama ini beribadah di rumahnya Tuhan, kami ingin merindukan ibadah bersama lagi. Dan tolong Tuhan, supaya ibadah kami akan dibuka nanti sungguh membuat pembaharuan demi pembaruan di dalam hidup kami ini. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang masuk sekolah, mungkin ada yang masuk SD, SMP, SMA, universitas. Biarlah Tuhan, mereka boleh masuk ke sekolah-sekolah yang telah Hamba-Mu sebutkan. Mereka boleh mendapatkan pendidikan yang membekali mereka untuk masa depan. Supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang berpengetahuan, yang cerdik, yang pandai. Karena itu Tuhan, tolonglah. Secara khusus Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang masuk universitas. Ada yang di luar kota, ada yang di Surabaya. Mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mungkin ada masalah-masalah yang perlu mereka selesaikan. Apakah masalah administrasi dan lain sebagainya, Tuhan sertailah. Kami berdoa Tuhan Yesus yang berulang tahun untuk Christina 6 Juli, Sandi 9 Juli. Kami mohon mereka terus diberkati Tuhan, dilindungi, dijaga, dipelihara. Lebih daripada itu mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan, semakin mengakui Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Ibu Eli yang sakit. Kami mohon penyertaan Tuhan tengah-tengah pembaringan sakitnya. Dia mengalami penghiburan-Mu dari Roh Kudus dan firman-Mu.
dan dia berteriak kepadamu untuk minta pertolongan. Tuhan kiranya memberkati dengan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga akhirnya berdoa untuk negara bangsa kami ini. Di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, tolong pemerintah sekarang ini, biar ada kerjasama dari pusat, menteri, dan pemerintah di daerah. Dan biarlah mereka boleh bersama-sama dengan rakyat, bekerja sama untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kami berdoa ya Tuhan, dampak dari semua pandemi ini sungguh sangat mengenang kepada bidang seluruh kehidupan. Kami mohon pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu. Biarlah dengan usaha dan kerja keras kami, bangsa dan negara kami ini bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini, boleh selesai oleh karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan itu baik kepada kami. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Tuhan memberkati kita semua.